pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk mengikuti acara ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar laporan dari Ketua Panitia, dalam hal ini Pak Agung. Dengan hormat kami silakan Pak Agung untuk memberikan laporannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ana Susanti MPD, selaku Widasuara P4TK, Penjas dan BK, yang insya Allah akan mengisi kegiatan kita pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Kemudian Bapak Dr. Abdullah Pandang, selaku dosen Prodi BK FIP UNM, juga selaku Bapak Dekan FKIP Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya Bapak Karyadi MPD, selaku praktisi pendidikan, juga Ketua MGBK SMK Kabupaten Bogor. Beliau ini juga selaku guru di SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor. Dan teristimewa kepada Bapak Ibu seluruh peserta pada insya Allah mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 ke depan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal melalui laporan panitia pelaksana dalam kegiatan ini. Yang pertama, ada puni muncul dari hasil asesmen yang kami lakukan di MGBK SMP MTS Kabupaten Wajo, yaitu kami mengedarkan link untuk mensurvei teknik yang dibutuhkan untuk saat ini bagi Bapak Ibu guru, sehingga dari hasil survei itu muncul 3 teknik yang insya Allah akan menjadi juga materi dalam kegiatan e-counseling ini. Yang pertama ada konseling ringkas berbasis solusi, kemudian yang kedua ada konseling teknik self regulation, dan yang ketiga ada konseling teknik relaksasi. Kemudian ada kompetensi dan soft skill guru BK dalam pelayanan konseling di era new normal, dengan tema menjadi guru BK kreatif di abad 21. Untuk pelaksanaan kegiatan ini kami agendakan selama 5 hari, dimulai dengan tanggal hari ini 13 Juli 2020 sekaligus hari pembukaan, kemudian dilanjutkan 3 hari untuk pengisian materi, yaitu tanggal 14, 15, 16, dan insya Allah dalam kegiatan pengisian materi itu pelaksanaannya kita mulai jam 9 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah. Di hari terakhir hari Jumat 17 kegiatan ini. Jadi itulah rentetan kegiatan sebagai gambaran umum untuk teman-teman peserta pada kegiatan e-counseling. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih, tentu kegiatan ini terlaksana atas kerjasama kita semua, dari teman-teman panitia, kemudian pengurus MGBK SMP MTS Kabupaten Wajo, begitupun juga dengan kesiapan para sumber untuk juga kepada seluruh peserta. Dan tak lupa juga kami memohon maaf jika mulai dalam lakukan asesmen kemarin sampai dengan pendaftaran, sampai nanti pada saat penutupan ketika ada hal-hal yang tidak berkenan
di hati Bapak Ibu itu kiranya mohon dimaafkan karena itu di luar dari kendali kami dari panitia. Tapi kami sangat berkomitmen bahwa insya Allah kami sangat berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana memberikan pelayanan, bagaimana memberikan kelancaran dalam kegiatan e-counseling ini. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan melalui laporan panitia pelaksana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ke Pak Abu selaku Ketua GBK SMP Kebutuhan Wajib. Selanjutnya kami beri kesempatan ke Pak Karyadi mewakili Ketua MGBK Nasional menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada kesempatan ini. Dengan hormat kami silahkan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Munawir selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kita cintai, guru kita Bapak Dr. Abdullah Tandang selaku narasumber. Kemudian yang kami hormati narasumber dari Widya Iswara M4TK, Ibu Anas Susanti MPC. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan panitia yang luar biasa. Dalam hal ini yang mengorganize adalah MGBK SMP Kabupaten Wajo, ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan saya berada di Bogor, jadi sempat berpikir tadi, ternyata ada perbedaan waktu ya, 1 jam, hampir saya lupa. 1 jam. Saya kira itu jam 14. Iya ya, 1 jam lebih maju ya, ya Allah. Untung diingetin ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama mungkin ada, dan tidak lupa mungkin kepada para peserta yang luar biasa. Sepertinya dari Kabupaten Bogor juga ada yang hadir, saya lihat gitu ya. Dari Kabupaten Bogor, mungkin dari mana-mana ini. Hanya sebagai pelaksana saja dari MGBK SMP Wajo, tapi pesertanya luar biasa, ini nasional. Ada salam silaturahim dari Ketua MGBK Indonesia, Bapak Budi Ramdhani, yang kebetulan beliau hari ini harusnya hadir. Beliau sedang diberikan ujian sakit. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan dan kesembuhan segera. Amin. Pada kesempatan singkat ini sebagai awalan, sebelum memulai, yang pasti ini merupakan salah satu strategi dari sebuah dukungan sistem dalam layanan bimbingan konseling. Dukungan sistem yaitu pelatihan, kegiatan pelatihan atau kegiatan kompetensi peningkatan guru BK. Ini di era pandemi, ya, di mana menjadi sebuah kebutuhan ketika meeting dalam dunia online menjadi hal yang biasa. Akhirnya kalau biasa offline, hari ini kita online. Dan tentunya kehadiran kita ini sekali lagi ini merupakan salah satu komitmen yang luar biasa dari kita semua untuk sama-sama belajar. Tidak hanya mengenal waktu, mengenal tempat, tapi ketika ada keinginan, komitmen bersama, ya alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Ini kurang lebih peserta sudah ada 66 ya, kalau saya lihat di partisipan itu data. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, bahwasannya di era revolusi industri 4.0 atau revolusi era society 5.0 atau ada istilah era kepemimpinan 2.0. Nah, itu ada beberapa istilah itu ya. Itu di mana mau tidak mau mengharuskan kita sebagai konselor harus kreatif. Nah, e-counseling merupakan salah satu strategi yang mau tidak mau layanan responsif yang harus tetap kita berikan di masa pandemi ini. Ya, meskipun memang dalam gugus tugas COVID-19, kalau saya pernah baca pedoman itu adanya unsur
kalau tidak salah ya, itu ada unsur dari psikolog atau psikolog yang dilibatkan. Nah, peran BK bahkan mungkin di satuan gugus tugas belum dilihat sebagai yang sebetulnya realnya itu di sekolah lebih banyak kita lah guru BK yang banyak menangani permasalahan-permasalahan siswa. Nah, ini sebetulnya sebagai sebuah pembuktian bahwasanya layanan BK di era COVID ini, yang era pandemi ini mau tidak mau harus menjadi tidak hanya kebutuhan tapi hal yang biasa. Mungkin isu-isunya di awal 2019 kita sudah dapatkan, tapi ya itu tadi karena ada hikmah gitu ya, ada hikmahnya pandemi ini mau tidak mau dipercepat dan akhirnya kita dipaksa mau tidak mau memberikan layanan ini. Nah, untuk itu sekali lagi meskipun ini akan sedikit berbeda antara offline dan online kondisinya, namun setidaknya ini adalah bentuk respon terbaik kita untuk bagaimana kita memberikan layanan terbaik dalam bimbingan konseling. Jadi untuk itu ada 3 teori yang akan dipraktekkan dan insya Allah narasumbernya luar biasa. Ada Pak Dr. Abdullah Panda, kemudian ada Ibu Ana. Ini merupakan sosok yang sangat mumpuni. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahami dan belajar di sini untuk memahami ketiga layanan konseling. Karena memang salah satu tantangan dan kelemahannya adalah rata-rata para konselor atau guru BK ketika memberikan layanan konseling tidak memberikan atau tidak menggunakan teknik layanan konseling. Dan ini sebetulnya yang terjawab oleh teman-teman di MGBK SMP Wajo, memberikan sebuah strategi bahwasanya ya kita sebagai guru BK memberikan layanan konseling harus menggunakan teknik, tidak asal-asalan. Dan ini merupakan sebuah ikhtiar yang sangat baik dan alhamdulillah respon juga sangat luar biasa dari guru-guru BK yang mungkin nasional ini. Saya kira demikian mungkin yang bisa saya sampaikan selaku mewakili Pak Ketua, Pak Budi Ramdhani. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Ya meskipun mungkin kita tergantung jaringan gitu ya. Tergantung jaringan dan perlu didukung juga oleh support oleh kuota. Karena bagaimanapun juga ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan ini semua. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan untuk acara kita. Untuk itu izinkan saya, tadi diminta oleh Pak Panitia untuk membuka katanya ya? Iya. Oh iya, izinkan saya pada kesempatan yang luar biasa ini untuk sama-sama mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini karena kegiatan ini baru hari pertama, masih ada 4 hari ke depan karena totalnya 5 hari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya kesabaran, keikhlasan dan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Karyadi yang sudah mewakili Ketua MGBK Nasional dan membuka acara ini. Selanjutnya kami memohon pada Bapak Dr. Abdullah Panda untuk membacakan doa pada kesempatan ini. Kami mohon maaf Pak, tidak ada informasi sebelumnya. Jadi kami anggap sebagai orang tua dalam kegiatan ini. Dengan sangat hormat Pak, kami memohon untuk membacakan doa pada kegiatan ini. Dengan ini Pak, kami selesai. Ya, baik. Ini dadakan ya. Iya Pak. Mungkin karena saya pakai somtok ini sehingga disuruh dia nggak bisa membaca doa. Baik, saya kira kita semua bisa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita. Mudah-mudahan saja acara kita mulai hari ini nanti akan berlangsung dengan baik, selamat, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga selesainya kegiatan ini, dan semoga saja kegiatan kita ini membawa manfaat sebesar-besarnya
kepada kita semua, dan terutama lagi nanti setelah mengikuti kegiatan ini kita mendapatkan wawasan baru, tambahan ilmu baru yang nanti akan berguna bagi anak-anak didik kita semua. Nah, untuk itu saya mengajak Anda semua yang beragama Islam terutama untuk membaca hamdalah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ayahanda Dr. Abdullah Pandang yang telah memberikan doa, memimpin doa pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan schedule kita pada hari ini, yaitu ada 3 narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Abdullah Pandang. Beliau akan nanti menyampaikan tentang konsep konseling relaksasi. Menyusul Pak Garyadi, dia akan menyampaikan konseling ringkas berfokus solusi. Dan terakhir ada Ibu Ana, dia akan menyampaikan tentang self regulation. Baik, untuk mengintegrasikan waktu, kami persilahkan kepada Ayahanda Bapak Dr. Abdullah Pandang untuk menyampaikan materinya. Dengan ini kami silahkan, Pak. Tolong di screen, screen-nya itu diambilkan dulu. Bapak jadi host ya, Pak? Saya mau jadi. Iya. Nanti saya kirimkan bahannya. Ya. Belum. Ya. Oh ya, udah ya. Ya, Pak. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua MGBK Nasional dan mewakili tadi Ketua MGBK SMP Kabupaten Wajo, para narasumber lain, dan terkhusus teman-teman semua dari seantero negeri. Saya tadi baca-baca ada dari Papua ya, ada Pak, ada Kalimantan, ada Bogor. Ya, alhamdulillah ternyata teknologi memberi kita ruang untuk bersua di waktu yang sama walaupun dari tempat yang berbeda-beda. Ini saya kira sesuatu yang baik, kita memanfaatkan kondisi yang ada, keterbatasan yang ada untuk berkreasi, melakukan sesuatu untuk kebaikan kita semua. Hari ini kita membahas secara konsep dulu. Waktunya berapa ini, Pak? Saya dikasih waktu berapa? Ya, nanti kita, karena ini kan baru konsep ya, nanti kita praktek sebelumnya. Ya, relaksasi. Ya, saya kaitkan dengan stres, banyak relaksasi itu selalu berkaitan dengan stres, kecemasan. Ya, karena itu nanti kita coba bahas kaitan antara stres dan bagaimana stres muncul dan kenapa perlu relaksasi. Sebenarnya kan teknik relaksasi itu sudah kita pelajari sejak kuliah dulu ya. Dan saya kira sebetulnya teman-teman semua khususnya guru BK itu sudah ngerti betul. Dan karena saya diberikan bahan ini, ya terpaksa saya belajar lagi menelusuri referensi-referensi terbaru yang berkembang, terutama yang bisa ditelusuri melalui dunia maya, terkait dengan teknik relaksasi, terutama kaitannya dengan mengatasi stres. Kita penting membahas stres ya, karena sebenarnya
ini adalah sesuatu yang sehari-hari kita ada hadapi. Bukan hanya siswa kita yang mengalami stres, tapi kita juga yang menghadapi siswa tidak bisa lepas dari stres. Ya. Dan ketika kita tidak mampu mengelola stres, maka dampaknya bisa sangat mengganggu kehidupan kita sehingga tidak produktif lagi. Ya. Nah, stres itu seperti itu. Baik, kita coba memahami bagaimana sebenarnya stres itu terjadi. Ya, kenapa bisa stres kita ini? Ya, apa yang membuat kita stres? Dan terutama nanti bagaimana kaitan stres itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat stres itu tidak mengganggu? Ya, sebenarnya stres itu diperlukan, tapi ada kadar-kadar tertentu di mana stres itu sudah membuat kehidupan kita menjadi tidak berdaya, tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, dan ini bukan hanya dihadapi oleh siswa kita, tapi kita juga. Dan memang terutama siswa kita. Ya, guru BK juga bisa mengalami, walaupun sudah belajar tentang bagaimana mengelola stres, tapi guru BK sendiri bisa sangat terdampak situasi stres. Kita coba membahas ulang kembali konsep stres ya. Apa sih sebenarnya yang membuat kita stres? Nah, ini begini penjelasannya berdasarkan perspektif kognitif ya. Nah, ini pertama sumber stres. Ya, apapun itu sumber stres itu bisa macam-macam, bisa tugas, bisa orang yang memusingkan, bisa pandemi corona sekarang atau apa saja yang berinteraksi dengan kita. Tapi tidak semua sumber itu bisa menjadi stres, ya, bisa menjadi penekan. Ya. Nah, satu sumber stres apapun itu, misalnya tugas, dimarahi, tidak ada uang, ya itu semua adalah sumber-sumber yang bisa memicu stres. Nah, kemudian timbul respon stres. Ya, inilah yang biasa kita sebut stres, respon kita terhadap sumber ini. Lalu ada dampaknya stres itu. Tapi kenapa respon stres itu berbeda-beda dari sumber yang sama? Ini penyebabnya yang di tengah ini. Pertama ada ciri individu, ada ciri lingkungan. Jadi ada individu memang yang rentan sekali dengan stres. Ada lingkungan-lingkungan tertentu yang kalau ada individu di sana juga rentan kena stres. Ya, jadi dua ini, interaksi ini kemudian dipengaruhi oleh penilaian kognitif setiap kita. Ya, jadi dalam konteks kognitif inilah sebetulnya pembedanya individu yang sama cirinya itu bisa sangat beda respon stresnya karena kognitif appraisalnya yang berbeda. Ya. Nah, di kognitif appraisal ini ada dua. Ya. Pertama ada penilaian primer. Namanya. Penilaian primer itu adalah bagaimana individu menilai sumber stres itu. Terlaluan suaranya. Bagaimana sumber stres itu dipersepsi, diinterpretasi oleh individu. Misalnya tadi siswa ada tugas bertumpuk-tumpuk ya dari guru yang berbeda-beda. Lalu kemudian individu itu kan bisa masuk, waduh ini berat sekali. Mungkin juga ada individu mengatakan biasa saja. Nah ini akan sangat berbeda kan? Ya, biasa saja. Atau wah ini luar biasa. Ya, jadi penilaian appraisal itu sangat menentukan. Ya. Yang kedua sekunder. Ya. Ya, penilaian sekunder. Bagaimana individu menilai dirinya mampu mengelola sumber itu. Ya. Jadi individu bisa menilai, oh saya biasanya kalau tugas begini, oh gampanglah saya mampu itu. Ada juga, waduh berat sekali. Dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Inilah yang menyebabkan stres itu berbeda-beda di antara orang. Sehingga nanti responnya menjadi juga berbeda-beda tingkatannya. Ya. Dampaknya berbeda-beda. Jadi tingkatan stresnya lalu dampaknya terutama itu biasanya pada dampak fisik dan kehidupan psikisnya. Nah, ini yang saya kira nanti akan kita lihat bagaimana kaitan antara proses-proses ini dengan cara menyelesaikannya. Ya, karena nanti kalau kognitif ini yang akan ditangani, kalau behavioristik biasanya juga mengelola bagaimana mengelola mengelola sumbernya dan terutama mengelola respon ya stres dan dampaknya. Ini nanti kita akan banyak bicara tentang
relaksasi dalam mengelola respon dan dampak stres yang terjadi. Karena nanti kalau kognitif ini yang dikelola, ya. Nah ini sebetulnya kalau kita mau beri gambaran, ya, proses terjadinya stres ada 2 tadi, penilaian, ya, persepsi individu terhadap bobot ancaman. Ya, kalau seseorang diminta tiba-tiba jadi pemimpin upacara di suatu sekolah, ya kalau terbiasa tentu ya dia sudah bisa lihat dampaknya, tapi kan ada, wah itu susah sekali, saya tidak punya pengalaman, ini yang membuat stres. Sehingga bisa seperti ini ya. Jadi kalau stres itu tidak terjadi kalau orang merasa biasa saja. Ya, mungkin di tengah-tengah sedikit level stres ya. Nah, terjadi juga begini kalau orang merasa kemampuannya itu oke, ya, itu ringan lah itu. Ya. Tapi ini juga tidak baik kalau seperti ini. Ya, gampang sekali gitu. Ya, itu gampang, ini memandang enteng. Kadang-kadang yang seperti ini malah juga tidak selesai masalahnya karena terlalu memandang enteng ya, persoalannya. Nah, stres itu mulai terjadi kalau sudah seperti ini. Ya, orang selalu merasa kemampuan mengatasi stresnya itu lebih rendah dibanding beban yang ada. Ya. Apalagi kalau sudah begini. Nah, ini sudah bisa melahirkan neurotik. Ya, neurotik terhadap gejala-gejala stres seperti ini ya. Nah inilah yang sebenarnya yang memerlukan kita tangani adalah level-level ini dan level seperti ini. Jadi kalau orang seperti ini bisa mengalami neurotik ya, gangguan-gangguan neurotik dan seterusnya. Ya, dan bagaimana kita supaya tidak sampai ke sini. Nah kalau kita mau bedakan sebetulnya itu ahli membedakan itu stres, karena stres itu dibutuhkan yang terutama eustress. Ya kalau netral seperti ini tidak ada pengaruhnya, ada atau tidak ada masalah, tidak ada tugas, tidak ada pengaruh apa-apa, itu neustres namanya ya. Tapi ini yang kita butuhkan, bagaimana membuat stres itu menjadi pemicu bekerja, tidak menjadi alasan lari. Ya, jadi tugas itu adalah pemancing untuk bekerja. Malah di beberapa perusahaan terkenal itu sengaja ditimbulkan stres itu untuk memicu kreativitas. Ini yang biasa saya lakukan yang pada anak bimbingan saya. Saya kira ada banyak anak bimbingan saya ini ikut ya. Itu kan stres menghadapi saya. Sebenarnya itu memicu eustress itu ya. Berharap tidak distres walaupun juga ada beberapa mahasiswa sampai distres ya. Jadi memicu supaya bisa berpikir. Ya, jadi Nah, ini juga perlu dikelola oleh guru BK. Bagaimana memicu tantangan sumber-sumber itu sebagai sumber pendorong untuk kreatif dan produktif dan bukannya menakut-nakuti. Ya, jadi karena ini stres ini penting, maka ini perlu dikelola supaya sumber-sumber itu tidak menjadikan kita lari dari kenyataan, tapi malah menghadapi sumber stres itu untuk berpikir. Bahkan kalau Anda mengingat kembali teorinya Adler ya, tentang superiority ya, dan inferiority. Kan ketika orang menghadapi suatu situasi, perasaannya muncul bisa inferiority ya. Makin tinggi rasa inferioritas itu biasanya seharusnya memicu makin tingginya usaha orang keluar dari rasa inferior, rasa keterjajahan, rasa ketertinggalan. Nah, tapi kalau orang menghadapi distress, ini yang buruk, mengganggu. Ya, tadi kalau kita mengacu pada teori tadi, ini sebetulnya sangat dipengaruhi oleh penilaian kognitif tadi ya. Itu bisa sangat dipengaruhi walaupun juga memang ada satu situasi di mana orang pasti akan mengalami distress. Jadi kalau sumber stresnya memang secara umum berada di atas kemampuan rata-rata orang menghadapi, itu bisa timbul distress ya. Misalnya tsunami ya, itulah orang pasti distress di situ. Ya, tapi pelan-pelan orang bisa keluar dan memanfaatkan situasinya. Sama juga ini awalnya pandemi corona ini kan membuat kita semua mengalami stres, bahkan ada cenderung distres. Ya, siswa-siswa kita lalu tidak bisa lagi menolak untuk belajar lagi, menghindari tugas belajar, itu sebetulnya sudah tanda-tanda distres. Kalau tidak dikelola maka ini akan baik, ini akan buruk akibatnya ya. Seterusnya ini tadi ya, jadi kalau sumber stres ini kita kelola, ini biasanya kita akan menggunakan manajemen stimulus ya.
bagaimana sumber-sumber itu dikelola supaya penekanannya menjadi berkurang pada kita. Katakanlah satu tugas berat, seandainya diberatkan misalnya tugas belajar, kalau dihadapi satu kali itu akan sangat berat, tapi kalau dipecah-pecah maka sumber ini pecah sehingga kekuatan kita menghadapi menjadi berkurang. Itu contohnya ini. Mengelola sumber, mengelola tampilannya. Dan sebenarnya juga kita bisa berkreasi untuk mengelola ini secara individu. Sehingga tampilan yang tadinya itu sama guru BK ya. Guru BK itu bisa menjadi sumber stres, tapi kalau dia tersenyum maka dikelola tampilan itu menjadi tidak membuat siswa stres. Ya. Itu obat tampilannya. Kemudian ini yang kognitif, tadi mengelola kognitif, dan mengingat rekonstruksi kognitif, bagaimana memperbaiki cara pandang orang terhadap sumber stres dan cara pandang orang tentang dirinya, ya, menguatkan dirinya. Nah, kalau kaitannya dengan kita di sini, mengelola respon, mengelola dampak, ya, bagaimana kita bisa menghadapi sumber stres itu secara santai, secara nyaman. Ya, sehingga tidak mudah kita larut dalam ketegangan-ketegangan. Ya, ini nanti akan kita coba kelola bagaimana merespon stres, sumber-sumber stres itu sehingga kita menghadapi segala situasi itu dengan santai, pikiran jernih, irama. Lalu kemudian kalau dampaknya sudah terjadi, tidak bisa lagi tidur, selalu tegang, tidak bisa berpikir. Nah, itu sudah dampak. Ini juga relaksasi dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuh kita yang tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi relaksasi itu nanti akan kita masuk ke bagian ini. Dan nanti akan kita pilih beberapa dari jenis relaksasi untuk kita coba praktekkan besok ya. Ada 3 hari saya kira ada beberapa jenis relaksasi akan kita coba kembali ya. Mengingat kembali ada beberapa saya coba cari video yang bisa membantu kita. Karena kita tidak bisa langsung, akan lebih mudah kalau video, apalagi tempat begini kan tidak bisa juga saya praktekkan. Tapi ada beberapa nanti bisa kita langsung, tapi sebagian besar nanti kita bisa melihat dengan cara video ya. Dan kita langsung praktekkan. Nah, mengapa teknik relaksasi? Ya, itu kaitannya dengan tadi. Nah, ini pertama kan tadi kita tidak bisa menghindari ya situasi yang mengkhawatirkan, pikiran mencemaskan. Sehingga banyak sekali kita menghadapi satu situasi itu dengan ketegangan otak. Pokoknya diberikan situasi langsung tegang. Ya, itu orang yang mudah sekali kena stres itu seperti itu ya. Kamu besok dipanggil kepala sekolah, langsung tegang. Nah, itu tanda-tanda stres ya. Nah, kalau orang tegang, ini nanti otak reptil kita itu bekerja. Ya, jadi kita itu dilengkapi dalam struktur kognitif kita itu ada namanya otak reptil. Karena ada 3 susunannya. Otak mamalia di sana itu di otak mamalia itu cara-cara emosi-emosi, lalu ada otak kecerdasan. Tapi ketika orang menghadapi satu situasi sumber stres, maka otak reptil itu yang bekerja, dia memerintahkan seluruh tubuh untuk bergerak cepat, siap siaga, itu yang bekerja duluan. Begitu ada ancaman, ada sesuatu yang mengancam diri, maka itu yang terjadi. Ya, jadi sumbernya bisa macam-macam ya. Ya, belanja, tugas kantor, cuci piring dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian tubuh akan dibanjiri dengan bahan kimia. Itulah mekanisme yang terjadi pada kita. Ya, ketika kita tegang itu kan sebetulnya bukan tegang begitu saja. Di dalam diri kita itu ada banyak cairan-cairan kimiawi yang bekerja untuk membuat kita siap melawan atau lari. Ya, makanya ketika kita orang stres itu kan memiliki kekuatan ganda. Tapi itu sebetulnya adalah bahan kimia. Tapi kalau ini terlalu lama, terlalu sering terjadi pada kita, itulah yang memicu tadi marah-marah, gelisah, tekanan darah tinggi, gemetar, bisa stroke. Ya. Ya, kenapa? Karena itu tadi pemicunya. Ya, awalnya itu dari respon, lalu kemudian otak reptil kita itu memerintahkan seluruh tubuh untuk siaga. Nah, kesiagaan itu dikaitkan ya salah satu misalnya adrenalin ya. Adrenalin itu kan itu memicu kesiapsiagaan kita menghadapi satu situasi. Tapi kalau ini yang terus-menerus terjadi,
maka itu tubuh kita itu penuh dengan bahan kimiawi, dan itulah yang merusak. Inilah yang sebetulnya bisa kalau dibiarkan terus-menerus, bisa jadi psikosomatis, neurosis, ya bahkan bisa psikosis juga ya. Ya makanya kan kita biasa menyebut dalam bahasa kita selalu kita kaitkan stres itu orang gila ya. Sebenarnya konsep stres itu tidak begitu ya. Konsep stres itu adalah respon kita terhadap suatu stresor. Nah, itu bisa bergejala pada tadi netral saja, bisa juga menjadi pemicu sumber motivasi, bisa menjadi sumber masalah ketika seperti tadi ini situasi yang menekan terus-menerus terjadi tanpa diimbangi relaksasi. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengembalikan sistem syarat ke dalam seimbang. Jadi syarat kita itu perlu dikembalikan supaya tidak terus-menerus itu memicu rasa takut, rasa khawatir, rasa tegang yang hanya akan memompa saraf-saraf yang berkaitan, tapi juga dia harusnya itu memompa saraf bahagia ya. Jadi kan di dalam diri kita itu ada cairan-cairan kimiawi yang berkaitan dengan sistem-sistem seperti itu. Ya kita perlu pikiran kita itu diturunkan gelombangnya supaya lebih stabil. Ya, jadi esensi relaksasi itu seperti itu. Ketegangan direlaksasi untuk menghasilkan respon rileks, santai, tenang. Jadi orang yang terbiasa melakukan ini sebetulnya itu biasa tenang-tenang saja. Ya. Jadi kalau bicara tenang, menghadapi tantangan tenang, itu karena sudah membiasakan diri menghadapi situasi yang menekan. Dan sudah ada sistem respon yang dibentuk pada dirinya sehingga tenang. Nah ini sangat diperlukan oleh kita. Terutama yang bekerja sebagai guru BK setiap kali kan menghadapi siswa ya. Ya mungkin ada orang tua tiba-tiba ngamuk, ya kalau kita seperti itu langsung stres, tidak tenang, ya sudah, tidak bisa. Maka kita perlu belajar bagaimana merelaksasi diri menghadapi situasi-situasi seperti itu. Ya. Jadi teknik relaksasi itu bisa menjadi acat nyata dalam mengelola stres dan kecemasan dan murah meriah. Ya itu sebetulnya yang penting ya. Stres itu, relaksasi itu murah meriah, gampang. Karena 5 menit saja, paling lama 15 menit. Kalau yang sangat serius, paling 30 menit. Ya. Nah, cuma memang diperlukan pemahaman yang baik tentang how to do it, bagaimana melakukan, kemudian diperlukan kemauan kita untuk terus-menerus mencobakan sehingga menjadi bagian ya, yang menyatu dalam sistem respon kita. Jadi kita tadi melalui relaksasi kita belajar mengganti respon tegang itu menjadi respon rileks untuk sumber stres yang sama. Ya, jadi stresornya sama, tapi awalnya itu kita terbiasa menghadapinya dengan dengan tegang, dengan panik. Nah, sekarang kita coba belajar mengganti respon-respon itu menjadi respon rileks. Nah, itulah esensi sebetulnya dari relaksasi. Nah, kita nanti belajar seperti itu dari latihan-latihan ini, lalu kemudian diadopsi menjadi bagian dari kebiasaan kita menghadapi situasi sehingga kita bisa mengganti respon-respon tegang itu dengan respon rileks. Ya, itulah kita hadapi. Coba kita belajar dari orang-orang yang ada di satu forum, itu kan kelihatan itu tenang-tenang saja, diserang kiri kanan, sebetulnya itu kemampuan relaksasinya bagus sekali. Ya. Itu kemampuan relaksasinya. Ada juga panikan, ya. Sedikit-sedikit panik. Ya. Dan kalau kita mengalami seperti itu, sebetulnya itu persoalannya hanya di situ kecil, sedikit saja dibiasakan melakukan relaksasi, itu sudah bisa membantu kita ya, menghadapi banyak masalah. Nah, bagaimana relaksasi sebetulnya ini fungsi-fungsi ya. Ini secara esensial yang kita maksud relaksasi itu teknik, prosedur atau apa saja yang membantu seseorang untuk rileks. Itu relaksasi ya. Bisa metode, bisa prosedur, atau aktivitas. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk. Tapi aktivitas mana yang bisa membuat kita rileks dan mencapai tingkat ketenangan, dan sebaliknya mengurangi tingkat rasa sakit, gelisah, stres, atau kemarahan yang dapat mengganggu ketegangan atau menurunkan tekanan darah dalam perlambat. Ini yang saya kira pengertian dasar stres. Lalu biasanya ini yang terlibat ya dalam relaksasi. Ada pernapasan. Ya, hampir semua model relaksasi itu melibatkan pengaturan pernapasan, walaupun ada khusus pernapasan.
hampir semua teknik relaksasi itu melibatkan pemusatan pikiran. Jadi memang untuk melakukan relaksasi kita harus kita harus memusatkan pikiran pada satu titik. Lalu ada proses pengenduran, ketegangan dan penyantaian. Ini elemen utama. Dan ini nanti akan kita praktekkan. Ada ya dari salah satu sumber. Ini yang saya kira nanti akan kita coba. Ini dari Robin Lawrence. Beliau menyebutkan untuk mengelola stres, ada beberapa jenis relaksasi yang bisa kita pakai. Yang pertama ini pengaturan pernapasan. Ini nanti akan kita coba mungkin besok ya. Jadi bagaimana mengatur ada namanya relaksasi pernapasan dalam, ada pernapasan teratur, pernapasan terlambat. Esensi dari relaksasi itu adalah mengatur pernapasan dalam irama-irama tertentu, dalam hitung-hitungan tertentu, sehingga kita akan menurunkan respon-respon kita, dan itu sangat berpengaruh terhadap kita. Ada beberapa contoh, sebetulnya ada banyak di YouTube itu ada banyak, tapi saya mendownload beberapa, nanti bisa di-share tentang beberapa contoh yang bisa kita praktekkan, yang sederhana saja ya. Kemudian ini yang relaksasi otot ya. Jadi esensi dari relaksasi itu peregangan pelenturan. Jadi diregangkan, dilenturkan, regangkan, lenturkan. Jadi hanya 2 gerakan terus menerus ya. Jadi ditegangkan lalu dilenturkan. Biasa juga ada pernapasan dimasukkan di situ. Ya, pada umumnya itu disarankan mulai dari kaki sampai ke atas. Nah, ini nanti ada teknik yang akan kita coba pelajari. Cara-cara melakukan, dan saya kira juga sudah biasa dipelajari waktu di kampus ya. Ada banyak tekniknya ya. Ada satu yang saya dapat videonya bagus sekali. Nanti yang nanti akan kita coba, bisa Anda praktekkan nanti secara sendiri-sendiri, apapun juga dicoba di kelas kita. Lalu ada namanya body scan. Ya, kalau body scan itu memindai tubuh. Ya, ini lebih ke konsentrasi ya. Jadi mirip tadi progresif muscle, hanya di sini tidak ada peregangan, hanya memusatkan perhatian, mulai menjamkan mata mulai dari kaki ke bagian-bagian, lalu konsentrasi, lalu naik ke atas, konsentrasi naik ke atas sampai seluruh tubuh. Ini namanya pemindaian tubuh ya. Ada nanti prosedurnya juga ada, saya siapkan slide-nya nanti dibagi. Lalu ada yang berikut ya, visualisasi dan citra terpandu. Ya, ini sebetulnya diajak individu menghayal ya, membayangkan yang indah-indah. Ya. Tapi memang harus terbimbing, karena kalau tidak terbimbing maka menjadi menghayal. Walaupun individu juga secara individu bisa melakukannya secara individu. Ya. Semua kita biasa menghayal, dan kalau menghayal biasanya kayak indah-indah. Ya. Sebenarnya itu menghayal itu usaha juga lari dari stres. Ya. Tapi menjadi teknik itu harusnya dibimbing ya. Jadi misalnya anak-anak itu dibimbing. Biasanya kalau yang bagus itu kalau dalam membimbing membayangkan yang susah lalu kemudian membayangkan yang enak. Misalnya coba bayangkan diri Anda di suatu pinggir pantai. Ya, di Pantai Losari, lihatlah bagaimana matahari akan terbenam, bagaimana ombak, bagaimana apa saja yang bisa terlihat di sana. Jadi itu inti dari citra terpandu. Ya, jadi kita terbimbing atau menghayal terbimbing. Ini juga mudah sebetulnya ya, sangat mudah kita buat melakukan ini. Lalu ada, ya ini sebetulnya yang paling gampang, memijat diri sendiri ya, memijat tangan gini ya. Jadi kalau seperti tadi, kalau capek kan bisa pijat begini. Ini semua adalah cara-cara menghilangkan stresnya. Di setiap saat kita mengalami stres itu bisa kita melakukan pemijalan diri. Nanti juga ada prosedur yang bisa kita lakukan. Lalu ada namanya mindful meditation. Kalau ini inti dari teknik ini adalah memusatkan pikiran ya pada satu titik. Ada video saya dapat itu bisa membantu kita. Biasanya pemusatan pikiran itu dikombinasi dengan pengaturan pernapasan. Jadi
Supaya pikiran yang kacau kemana-mana itu tidak terjadi, maka kita memaksa diri kita itu memusatkan pada satu titik. Satu titik itu bisa macam-macam saja. Umumnya diinginkan itu titik yang gerakannya stabil, berulang. Ya. Nah, orang biasanya kalau melakukan itu bisa sampai tertidur. Kenapa tadi? Karena pikirannya itu ditujukan pada satu. Lalu yang berikut, nah ini gerak ritmik. Gerak ritmik ini bisa macam-macam ya, bisa tari, bisa jalan-jalan dalam irama-irama tertentu. Dan itu memang yang berbeda itu biasanya juga diikutkan dengan pemusatan pikiran. Ada banyak gerak ritmik yang bisa kita lakukan setiap hari ya. Termasuk senam-senam itu sebetulnya itu adalah bentuk gerak ritmik ya. Jadi gerak yang punya irama tertentu. Jadi kita menjadi enak melakukan gerak-gerak itu, dan itu juga bagian dari teknik relaksasi. Lalu ada yoga. Ya, gerak yoga itu juga merupakan satu bentuk relaksasi. Ada video saya dapatkan itu sekitar 5 menitan, dan itu sudah menunjukkan betul-betul yoga khusus mengelola stres. Ya, jadi gerak-gerak sederhana, ya, gerakan yoga dan tai chi. Tai chi kan olahraga, tapi gerakannya kan lambat. Ya. Kalau yoga juga akan lambat, lalu kemudian ada peregangan pada titik tertentu, ya itu. Tapi memang tidak semua yoga bisa dipakai. Ada beberapa yoga yang sangat baik untuk kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya buat sebetulnya ini bahan-bahan ya. Hampir semua bahan saya itu dalam video-video itu saya masukkan di relaksasi, saya buat di Google Classroom. Ini kodenya ya. Nanti saya kirim juga WA grup kodenya ini, dan di sana sudah banyak bahan yang saya buat ya ini. Ini tadi konsep ini, bahan ini ada di sini, lalu latihan relaksasi pernapasan, ada video di sana, ada prosedur, nanti bisa dibaca ini. Dan besok kita akan mulai, saya kira ini pernapasan, dan tadi ada 2 di sana, lalu kemudian kita akan coba ini saya jadi progresif dan message, tapi terutama relaksasi progresif kita coba praktek langsung saja dengan melihat video, dan kita memang berada dalam situasi merelaksasi diri ya. Jadi apapun yang terjadi, besok kita merelaksasi diri, lusa juga kita mencoba lagi, lalu nanti berikutnya kita akan pilih di antara ini ya, di hari berikut apakah body scan, visualisasi, ya, atau yang mana. Ya. Ya, ada juga imagery yang belum masuk di sini, tapi di sana sudah ada bahan. Ya, itu yang saya kira bahan dari satu diskusi dan sebagai bahan diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita buka sesi wawancara, sesi tanya jawab, kita mempersilahkan narasumber berikutnya untuk memaparkan materinya Pak. Kami undang Pak Karyadi. Yap. Siap, Pak. Iya, Pak. Sabar Pak ya. Share screen ya, belum bisa. Belum bisa Pak. Masih Pak. Oh ya, sabar Pak. Saya cek dulu. Ini belum bisa Pak ini. Saya sudah keluar. Oh ya.
Belum bisa kayaknya nih Pak. Maaf Pak, masih tanda merah di sini Pak. Ya Pak, gimana? Belum bisa ya? Belum bisa Pak. Belum bisa ya, baik. Tapi nggak apa-apa, dimulai aja gitu ya? Ya Pak, sambil Ya. saya cari caranya nih Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih. Kenapa Baik. saya bisa? Iya. Saya belum bisa ternyata. Baik, Ibu Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Alhamdulillah di sini juga masih ada guru kita, dosen Dr. Abdullah Bandang. Alhamdulillah saya tadi juga menyimak sambil merefresh kembali ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya kita sudah dapatkan. Ibu Bapak sekalian, saya tadi sempat tanya, kan kalau berlama-lama lumayan duduk nih ya. Kita tadi sudah dari pembukaan, terus materi Pak Dr. Abdullah Bandang, kemudian saya belum nanti Bu Anak, lumayan. Ini memang perlu ada sedikit games dulu sebetulnya ya. Untuk ini, apakah memang Ibu Bapak masih standby atau enggak ya. Yang pasti, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang yang sebetulnya Ibu Bapak sudah tahu, yaitu tentang salah satu pendekatan konseling, ya, yaitu konseling ringkas berfokus solusi. Ya, konseling ringkas berfokus solusi. Ibu Bapak sekalian, sebelumnya saya lagi ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari MGBK SMP Wajo yang mengundang kami untuk sharing terkait materi ini, dan khususnya panitia, dan tidak lupa juga kepada para peserta yang subhanallah semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau kita bicara tentang salah satu pendekatan konseling ya, sebagaimana kita ketahui dalam bimbingan layanan konseling, bimbingan dan konseling itu ada namanya layanan responsif. Salah satunya adalah kegiatan konseling. Nah, konseling ini sebagaimana kita ketahui itu dilaksanakan melalui POAC sebetulnya. POAC ini istilah manajemennya adalah ada planning, ada organizing, ya organisasi, ada executing, pelaksanaan, dan ada controlling. Nah, dilaksanakan dengan POAC ini. Karena kenapa? Bagaimanapun counseling adalah merupakan salah satu bentuk layanan yang memang diberikan ketika peserta didik atau konseling kita menghadapi sebuah permasalahan yang memang sifatnya responsif. Dalam perkembangannya, periodisasi pendekatan konseling itu sebetulnya mengalami 3 periode ya. Ada periode tradisional, ya, ada periode modern, ada periode postmodern. Nah, terkait dengan perkembangan konseling, mungkin ketika di kampus kita pernah mempelajari ada psikoanalisis tradisional, ya, ada tokoh-tokohnya yang seperti Sigmund Freud gitu ya, psikodinamik, dan itu adalah merupakan salah satu aliran konseling tradisional. Nah, ada konseling modern yang mungkin tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Bapak Dr. Abdullah Bandang. Konseling modern ini ada konseling behavioral, ada konseling kognitif, ada REBT, konseling realitas, threat and factor. Itu salah satu perkembangan konseling di era modern. Dalam kesekian kalinya ada konseling yang sifatnya postmodern. Nah, inilah yang mungkin yang akan kita bahas. Konseling postmodern ini itu ada yang disebut dengan SFBT gitu ya, Solution Focus Brief Therapy istilah lamanya, atau dikonstruksikan menjadi Solution Focus Brief Counseling. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan konseling yang bisa dikatakan mengalami sebuah perubahan di mana kebutuhan konseling ternyata
di era saat ini dibutuhkan begitu ingin cepat selesai masalah, kemudian juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dari konselor kita. Nah, dalam pendekatan ini ternyata para penemunya itu tidak tunggal ya. Teori-teori konseling tradisional rata-rata kan penemuannya itu tunggal. Kalau di sini itu begitu banyak. Tokoh-tokohnya itu ada untuk SFBT ini ya, itu ada Steve Sager, Bill O'Hanlon, atau Inso Kimberg, itu yang kurang lebih tokoh yang terkenal terkait dengan teori ini. Nah, teori pandangan postmodernisme ini mungkin kita perlu memahami apa sih sebetulnya perbedaannya. Yang pasti kalau kita lihat ada sudut pandang kebenaran dan realitas itu tidak bersifat mutlak. Itu dikonstruksi oleh manusia. Jadi pandangan-pandangannya terkadang sesuai dengan persepsi manusia. Dan memang jelas di sini pengetahuan bersifat relatif. Ya, ditentukan oleh konstruk daripada kebudayaan, dari bahasa, atau teori yang diterapkan pada kondisi saat itu. Nah, realitas ini bahkan sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa. Jadi tadi Ibu Bapak sekalian mungkin kita sangat menyadari betul ternyata penggunaan bahasa itu sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh dalam arti ketika kita salah menggunakan bahasa, maka respon pun juga bisa berbeda. Nah, ini pandangan daripada postmodernisme ini. Nah, tokoh terkait dengan konseling ringkas berfokus solusi ini itu ada Steve Sager dan Inso Kimberg ini kurang lebih memberikan sebuah karakteristik tentang konseling ringkas berbasis solusi ini. Seperti apa? Yang pasti ini bisa kita dari pertama ada intervensi, gitu ya. Intervensi yang dilakukan dalam teori ini lebih fokus pada hal-hal yang spesifik dan jelas. Jadi kira-kira sebetulnya apa sih yang menjadi kendala dari cara pandang konselingnya? Ini yang mungkin itu mungkin bisa kepada perilaku-perilaku yang mungkin butuh diintervensi yang sifatnya jelas. Nanti sebetulnya ini nanti kita bisa bahas di pertemuan besok kira-kira contoh apa saja kita akan studi kasus sebetulnya TKH. Kemudian ya penggunaan waktu secara efektif. Jadi lebih bagaimana ketika bicara tentang penyelesaian masalah dengan pendekatan ini, ya penggunaan waktu itu sangat ditekankan. Bagaimana agar waktu yang tersedia dalam proses konselingnya itu juga sangat diperhatikan. Makanya memang sangat efektif sekali untuk saat ini. Lalu kalau kita lihat ada orientasi pada here and now, saat ini dan sekarang. Jadi tidak bicaranya tentang masa lalu, gitu ya. Orientasinya jelas. Kira-kira apa yang memang saat ini perlu diselesaikan, apa yang memang menjadi kendala, apa yang harus diselesaikan saat ini. Nah, asesmennya pun dilakukan ketika saat bisa dikatakan di saat memulai kegiatan itu. Hal ini bisa kita lihat dengan salah satunya pendekatan ya dengan contoh link atau apa namanya ditanya kepada peserta atau konseling kita, bagaimana perasaanmu misalkan dari 0 sampai 10 gitu ya. Assessment-nya itu bisa seperti itu dengan pertanyaan. Itu salah satu contoh tentang bagaimana mengetahui kondisi konseling kita. Hari ini bagaimana keadaanmu kira-kira kalau di rentang 0 sampai 10 bagaimana? Nah, bisa seperti itu. Itu salah satu bentuk assessment sebetulnya untuk mengerti kondisi saat ini konseling kita. Nah, frekuensi kemajuan konseling juga setiap saat. Jadi, dan yang membedakan pendekatan konseling ini adalah di mana terjadinya antara konselor dan konselor terjadi kolaborasi, di mana saling tidak hanya respon itu lebih banyak dari konselor, tapi konselor juga ada kolaborasi, saling melengkapi ketika ada sesuatu hal. Nah, penggunaan teknik dalam intervensi itu bersifat juga fleksibel dan praktis.
Nah ini salah satu konsep mengenal tentang bagaimana pendekatan konseling ini ya itu betul-betul sesuai dengan kondisi saat. Lalu ada istilah problem solving versus solution focus gitu ya. Jadi ternyata dalam pendekatan ini itu tidak berfokus kepada masalah gitu ya. Jadi masalah hanya untuk diketahui saja, tapi bukan untuk diperdalam mengetahui permasalahan. Jadi mungkin hanya sedikit saja gitu, lebih kepada bagaimana solusi. Jadi fokusnya kepada solusi. Pendekatan ini sekali lagi fokus kepada solusi, gitu ya. Jadi tidak terikat dengan masalah. Nah, bahkan mungkin informasi tentang masalah tidak begitu penting jika memang sudah terjadi perubahan, gitu ya. Jadi problem solving seseorang sekali lagi belum tentu tepat untuk orang lain. Kadang masalah untuk orang lain itu belum tentu tepat juga untuk seseorang. Nah, ini salah satu problem solving dan solution focus. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat karena perkembangan ini sekali lagi, mungkin kita juga perlu mengetahui kira-kira gitu ya, apa sih perbedaan konseling modern yang tadi mungkin sudah dicontohkan gitu ya, kemudian dengan solusi kepada pendekatan ya konseling ringkas berbasis solusi ini. Assalamualaikum Pak. Pak Karyadi, mohon maaf. Pak Karyadi, mohon maaf. Ya. Ya, Bapak Siap. Bisa langsung share screen. Bapak sudah jadi host sekarang. Oh. Iya. Sudah bisa ya? Baik. Iya, sudah bisa. Kasih. Lanjut, Pak. Oh, baik. Iya, baik. Ya. Nah, sudah? Sudah, Pak. Sudah Bagus. kelihatan ya? Iya. Baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah bisa screen-nya. Baik. Nah, ini ada beberapa perbedaan terkait dengan konseling modern dan konseling singkat berbasis solusi ya atau SIBC gitu atau SIBC ya. Konseling modern itu sekali lagi fokusnya kepada problem solving, sedangkan pendekatan ini lebih kepada solusi. Solusi apa yang bisa kita berikan, solusi apa yang bisa kita diskusikan dengan konseling kita. Gitu. Nah, kemudian juga pemahaman tentang konseling dan masalah didasarkan pada pandangan teoritik. Jadi ada pandangan. Jadi kalau dalam pendekatan konseling modern kan lebih kepada analisis permasalahan kan begitu banyak ya. Kira-kira pembahasan itu kenapa, sebab dan sebagainya. Mungkin lebih kepada pandangannya yang mungkin perlu diperbaiki atau lingkungan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat dalam pendekatan ini, konseling dan masalahnya itu unik, berbeda satu sama lain. Ternyata kadang di permasalahan sama di anak ini, ya meskipun sama ternyata berbeda gitu dengan siswa lain gitu ya. Ada sebuah keunikan, berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, ada juga kalau kita lihat dalam pendekatan ini ya untuk konseling modern yang itu maka seorang konselor maka dia harus ahli dengan pandangan teoritiknya. Sedangkan kalau dalam pendekatan ini lebih ringan. Kenapa? Karena konselor itu tidak mesti harus tahu secara teoritik. Karena kenapa? Karena lebih kepada bagaimana kita memahami peserta didik kita, kemudian memberikan sebuah pilihan-pilihan solusi yang terbaik untuk menghadapi permasalahan-permasalahannya. Nah, lalu kita bisa lihat perbedaan dengan konseling modern dan solusi konseling ini adalah itu perubahan berorientasi pada penyelesaian masalah. Sedangkan perubahan dimulai dari hal kecil yang kadang tidak terlihat dengan masalah. Jadi ada sebuah perubahan kecil dari mulai respon yang diberikan, dari mulai mungkin komunikasi nonverbal yang terlihat, ya itu harus diberikan sebuah persepsi gitu ya, diberikan dorongan, penguatan lah seperti itu. Jadi kadang perubahan itu tidak mesti harus kepada konteks masalah harus selesai semua itu. Masalah-masalah kecil bisa terselesaikan, maka sadar hakikatnya perlahan pun permasalahan besar akan diselesaikan. Nah, teknik-teknik harus sesuai dengan pandangan teoretik. Kalau dalam konseling sedangkan ini tekniknya lebih fleksibel. Dari sekian banyak teknik,
itu nanti bisa kita gunakan apa yang cocok digunakan. Ya, apa dari sekian teknik ini yang harus kita lakukan sebetulnya. Jadi tidak mesti harus semuanya atau berurutan. Kemudian Ibu Bapak sekalian, oke kita lihat. Ya, nah keunggulannya, ya ini mungkin salah satu keunggulan teori konseling ya. Fokus berbasis solusi ini salah satunya adalah konseling singkat berfokus solusi ini adalah sangat tepat di sekolah digunakan. Karena kenapa? Karena waktunya lebih ringkan. Kalau tahapan-tahapan konseling kan begitu banyak ya. Ini seperti ini. Kalau ini mungkin bisa dengan 1 pertemuan, 2 pertemuan, bahkan mungkin bisa 3 pertemuan sudah bisa selesai. Dan mudah dipraktekkan. Karena kenapa? Karena fokus pada solusi. Dan ada kolaborasi antara konselor dan konseling. Di mana konselor sekali lagi menjadi mitra, bukan orang yang begitu dominan, tapi lebih kepada bagaimana konseling ini juga bisa sejajar lah dengan konselor. Karena kenapa? Karena mereka pun sebetulnya hakikatnya sudah punya solusi-solusi. Kadang konseling yang datang ke kita, mereka sudah tahu solusinya, hanya mungkin butuh penguatan, butuh ibaratnya tuh kita memberikan respon terbaik yang diinginkan, hanya itu mungkin pada dasarnya. Dan ini mungkin sekilas tentang materi kita hari ini, yaitu tentang mengenal konseling ringkas berfokus solusi. Mungkin itu Pak Munawir yang bisa saya sampaikan, karena tadi waktunya hanya 15 menit saja, dan ini juga mengantar. Insya Allah nanti besok kita akan bahas tentang mengaplikasikan teori ini di sekolah. Nanti kita akan bahas tentang tahapan-tahapan konselingnya, kita akan bahas tentang kira-kira cara melakukan. Mungkin itu sharing pertama awalan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host untuk memberikan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Demikian, Pak. Baik Pak Karyadi, terima kasih. Sebelumnya minta tolong dijadikan saya host kembali Pak, supaya saya bisa mengatur lalu lintas room. Oh gitu ya. Ya. Oke, sebentar. Hostnya ya. Ya. Stop. Saya harus menjadikan Bapak jadi host ya. Gimana caranya? Saya nggak hafal. Iya, klik kanan aja Pak di nama aku situ di partisipan, di partisipan, klik kanan nama saya Pak. Yap. Ya, setelah itu klik more. Ya. Siap. Oke, ya, Pak. Sebentar. Pak Munawir ya. Bentar. Beliau cari ada di kanan itu ya. Bentar ya Pak, saya lagi nyari nama Bapak. Maaf, bentar. More. Host ya, make a host. Yap. As host. Loncat-loncat Pak nama Bapak. Saya udah mau klik, loncat itunya. Klik kanan aja, nanti di sana ada pilihan opsi. Yap.
more. Siap, siap. Udah Pak, silakan. Sudah. Ya. Banyak yang ngantri masuk Pak. Iya, iya, iya. Mohon maaf ya. Nggak ada apa-apa. Saya juga berterima kasih Pak atas materinya. Baik, Bapak Ibu, kami undang narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Ana. Sebelumnya kami memonitoring Ibu Ana sudah masuk di room. Assalamualaikum Ibu Ana. Baik, Bapak, Ibu. Ya, mohon ya. Ya, sudah. Ya, baik, Bapak. Oke, saya akan share ke Pak. Ini Pak Munawir yang mana ya, Bapak ya? Ya, saya Pak ini. Saya Bu ini. Ibu namanya di sini siapa di room Bu? Saya mau Saya jadikan. dengan Ibu Ana, bolehkah Bapak minta sebentar untuk sebentar, saya mau share tayangan dulu. Ya. Sebentar, saya belum kasih ya. Sebentar ya Pak ya. Iya. Mata pakai, jangan ganti nama. Ya, Bapak Ibu yang Oke, minta tolong dimutkan mikrofonnya ya, Bapak Ibu yang lain. Selain narasumber kita. Sebentar, saya masih pakai handphone. Ini boleh saya keluar dulu sebentar? Oh, boleh. Jadikan saja ke host itu Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu karena Ibu Ana sudah keluar, kita langsung masih ada di grup. Maaf, saya masih ada di grup. Saya hanya masih akan ada. menayangkan, ya, saya hanya akan menayangkan sekitar 6 PowerPoint. Nanti Baik, Ibu Ana namanya di grup ini siapa? Saya mau jadikan co-host Bu supaya bisa langsung share screen materinya. Itu deh, Oppo A5s. Oppo, saya share dulu. Mic-nya Bu Ana di itu. Ya, Di saya mau Amon. jadikan. Ya. Baik, Ibu Ana, saya sudah jadikan co-host, bisa langsung share screen materinya. Mic-nya juga Bu Ana, tidak kedengaran suaranya. Ya, halo Ibu Ana, monitoring. baik, saya coba ganti device dulu sebentar. Ya. Sebentar Bapak dan Ibu, maaf.
Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar Bapak dan Ibu? Cukup kedengaran, Bu. Ya, jelas, walaupun Ya, jauh. jelas kami di sini. Mohon maaf sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan diri. Nama saya Ana Susanti. Mungkin dari Bapak dan Ya. Ibu beberapa sudah pengenal. Iya, Bu. Sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya cintai, Bapak dan Ibu bisa bergabung di webinar sore hari ini di pembukaan. Saya hanya akan menyampaikan 5 PowerPoint, Bapak dan Ibu, terkait dengan self-regulated. Tetapi besok saya akan coba mungkin lebih lama untuk di kelompok self-regulated kita terkait dengan apa dan bagaimana self-regulated itu. Self-regulated itu sama ya, bukan sesuatu hal yang baru dan juga mungkin sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Tetapi alhamdulillah kita semua sehat, kita semua tidak terdampak COVID, tetapi COVID ini luar biasa. New normal ini membuat kita terpaksa untuk di rumah, terpaksa untuk melakukan webinar seperti saat ini, dan terpaksa untuk membimbing, membantu peserta didik kita di rumah, dari rumah. Jadi lebih berat nih ya Bapak dan Ibu, kenapa nggak pergi kemana-mana, keluar juga takut pandemik, tapi di dalam rumah Bapak dan Ibu harus kreatif dan sangat bergantung sekali dengan listrik, internet, dan ini segala sesuatu yang baik. Oke. Ini tadi yang saya katakan bahwa 91% ini populasi siswa ini terpaksa ditutup ya, termasuk sekolah Bapak dan Ibu ya, terpaksa ditutup. Nah, jadi kita akan kreatif bagaimana self-regulated ini dilakukan secara online. Saya sih pengennya seperti itu. Jadi teknik self-regulated yang old, tetapi bisa dibawakan dengan cara yang sangat nyaman melalui model-model teknologi sehingga kita bisa praktekkan. Kalau saya lebih bagaimana bisa dipraktekkan nantinya. Nah, sepertinya sudah pernah dilakukan oleh semuanya. Kalau berbicara tentang self-regulated, berbicara tentang konsep belajar ya. Konsep belajar yang digunakan dalam bimbingan dan konseling atau teknik yang diterapkan dalam menggunakan cara-cara self-regulated atau pengaturan diri, belajar melalui pengalaman dan refleksi diri terhadap self-reflection. Self-regulated learning ini menunjuk kepada belajar yang sebagian besar terjadi dari pikiran, perasaan, strategi, dan perilaku yang dihasilkan. Belajar sendiri ditujukan kepada pencapaian tujuan. Jadi intinya self-regulated ini membantu atau boleh dikatakan motivasi diri untuk membantu agar Bapak dan Ibu punya pengalaman belajar sehingga bisa termotivasi dan refleksi diri ini kita gunakan untuk proses self-regulated tadi. Sederhana saja Bapak dan Ibu, self-regulated bukan sesuatu hal yang baru, tetapi bagaimana kita mengemasnya dalam cara yang baru, itu yang kita akan pelajari besok prakteknya seperti apa. Nah, teknik self-regulated juga dapat dilakukan dengan cara mempertahankan motivasi diri instruktif yang sudah bagus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Jadi self-regulated itu lebih kepada teknik-tekniknya nanti adalah bagaimana meyakinkan, bagaimana menerima, dan bagaimana nanti pengalaman-pengalaman baik itu dipertahankan dan digunakan untuk proses layanan bimbingan dan konseling. Terutama pada layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Layanan klasikal juga dimungkinkan teknik self-regulated itu bisa dilakukan. Selain dari teknik self-regulation digunakan untuk layanan konseling individual. Tetapi memang bisa dimungkinkan dengan Bapak dan Ibu dan bisa dikombin juga dengan hipnoterapi, misalnya juga menjadi satu kesatuan.
Self-talk juga bisa digabung menjadi sebuah penguatan bagi self-technique regulation ini gitu. Jadi sebetulnya dengan satu teknik ini banyak hal yang Bapak Ibu bisa lakukan terkait dengan mempertahankan motivasi belajar terkait dengan penyelesaian tugas belajar tadi. Nah, ini PowerPoint, sesudah ini ada PowerPoint terakhir saya, ini terakhir saya, tapi ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar nantinya saat Bapak dan Ibu bersama saya. Sebelum Bapak dan Ibu masuk di grup saya besok untuk kita praktek, adalah hal yang menjadikan konselor itu percaya diri itu adalah tentang bagaimana membangun percakapan atau conversation antar sesama individu. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana sebelum self-regulation itu dikembangkan, guru BK memiliki kemampuan yang memiliki kompetensi dalam mengkomunikasikan itu dengan baik, sehingga dari kalimat-kalimat kita bisa menghipnotis dalam tanda kutip. Hipnotis kita bukan hipnotis yang tidur, tetapi hipnotis dengan menggunakan kalimat. Jadi seorang konselor atau guru BK itu harus mempunyai kalimat-kalimat yang bisa dipercaya atau terpercaya diri. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu semuanya adalah konseling yang bagaimana, aktivitas yang seperti apa yang Anda gunakan nanti dalam bekerja, dalam tanda kutip, di masa pandemik ini, di masa era new normal ini, yang memperkerjakan atau menggunakan atau memanfaatkan self-regulation itu. Jadi pertanyaannya adalah kepada Bapak dan Ibu semua, kira-kira nih nanti malam, tadi saya sudah sampaikan bahwa self-regulation itu adalah bagaimana kita meyakinkan diri sendiri, kita yakin. Nah, kira-kira untuk konseling itu yang seperti apa? Oke, ya. Itu pertanyaan saya. Yang seperti apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan Bapak Ibu, plus ditambah masa pandemik ini, self-regulation itu yang akan Bapak Ibu lakukan. Renungkanlah hal apa yang akan Bapak Ibu kaitkan dengan self-regulation itu. Baik, Bapak, saya sampai di sini. Besok kita akan diskusi, mempelajari lebih lanjut langkah-langkahnya. Kita coba praktek dan kita coba menganalisis kira-kira di dalam Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, apakah self-regulated juga ada relaksasi loh seperti yang dilakukan oleh Pak Abdullah Pandang. Mohon izin Bapak, Prof, salam hormat. Lalu dari Jakarta untuk Prof di Universitas Makassar. Itu bisa juga nanti salah satu teknik di dalam self-regulation itu adalah relaksasi. Jadi antara relaksasi dengan regulasi itu sebetulnya ada bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak dan Ibu terkait tayangan saya, sederhana, simple, tetapi bagaimana besok kita akan praktek di suasana yang pandemik ini, tetapi itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah, baik itu secara kelompok maupun individual. Baik, terima kasih Pak Munawir, Prof. Abdullah Pandang, Pak Karyadi, serta Bu Erni, serta rekan-rekan semuanya. Mohon maaf sekali kalau hari ini saya belum bisa full, tetapi saya yakin 2 hari sampai hari Senin sampai Kamis, saya full untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat ya. Jadi sangat menarik semua presentasi daripada narasumber kita. Kali ini kita akan membuka sisi pertanyaan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan aktifkan mikrofonnya. Pertanyaannya apa ditujukan kepada narasumber siapa? Silahkan Bapak Ibu. Atau boleh di chat, nanti kami bacakan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan langsung aktifkan mikrofonnya atau tulis di kolom chat, nanti kami akan bacakan.
Nggak ada respon ya. Kayaknya tidak ada respon ini. Baik, saya akan coba lihat di kolom chat. Nggak ada juga. Nah, kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu narasumber bisa menyampaikan teknis rencana besok di grup masing-masing supaya ada informasi awal ya untuk kegiatan besok, karena di kolom chat ini sudah ada Pak yang masuk. Nah, teknik apa saja yang akan dibahas ya. Jadi untuk teknik yang akan dibahas itu biasa itu masing-masing di kelasnya. Jadi mungkin Bapak Ibu narasumber, Di mana kelas saya belum ada, saya lihat nama aku di situ, kelas relaksasi. Ya, untuk pembagian kelasnya setelah ini kami akan buat grupnya Pak. Oke. Ya, masing-masing kelas. Jadi di situ nanti disampaikan secara teknis. Google Classroom-nya sudah ada setiap kelas. Kalau classroom itu tadi saya bikin itu, tapi kan bisa juga ada WA grupnya ya. Ya. Iya Pak, ada juga panitia bikin Google Classroom setiap kelas. Oh iya ya. Masuk saja pada yang saya punya itu karena saya sudah ada bahan di situ. Oh iya Pak. Jadi untuk kelas relaksasi Pak Munawir alihkan semua ke GC-nya Ya, Bapak. alihkan saja ke situ. Ya. Siap Pak. Nanti kami bikin dulu. Ada bahan-bahan, lalu kemudian per jenis apa itu ada penjelasannya dan ada beberapa yang tersedia videonya untuk bisa kita praktekkan. Khusus besok itu kita mencoba pernapasan ya, sesi pernapasan, khususnya menggunakan pernapasan. Nanti bisa juga dipelajari memang di sana, nanti kita diskusikan ya teknisnya seperti apa ketika mau diterapkan, karena ini kan besok kita melakukannya sebagai orang yang merelaksasi diri, tidak sebagai konselor ya, tapi sebagai konseli relaksasi diri ya, seperti itu. Nanti kalau selanjutnya akan kita diskusikan bagaimana ketika kita menjadi instruktur untuk relaksasinya. Baik Pak, ini ada beberapa saya chat terkait dengan materi hari ini, katanya bisa di-share di grup. Ya. Jadi untuk materi narasumber nanti akan di-share di grup WA masing-masing. Untuk grup WA-nya Bapak Ibu akan kami buat setelah meeting room ini selesai. Ada pertanyaan ini dari siapa ini, Pak Muhammadiyah ya? Iya, ada Pardi ini Pak. Beri penjelasan sedikit. Silakan. Apakah ada teknik relaksasi dalam agama Islam? Saya kira iya ya. Sebetulnya dalam Islam itu banyak sekali aktiviti keagamaan maupun ritual ibadah yang sebenarnya itu memiliki nilai relaksasi yang sangat maksimum ya. Istighfar itu sendiri itu adalah kalau kita lakukan dengan sangat khusyuk itu
jauh lebih efektif ketimbang misalnya model pemusatan pikiran yang tadi ya. Jadi itu sangat bisa. Bahkan sebetulnya sholat itu sendiri ketika kita melakukannya dengan sesuai dengan syarat-syaratnya ya, dengan konsentrasi, dengan apa itu, dengan khusyuk, lalu kemudian gerakannya diikuti sebagaimana seharusnya, maka sebetulnya itu sambil beribadah itu ada proses relaksasi yang sangat maksimum. Ya. Ada teman saya dulu waktu di Malang S2 dan kemudian mengambil S3-nya, itu mencoba meneliti gerakan sholat ya, efek terapeutiknya gerakan sholat itu sendiri, dan ternyata beliau menemukan sangat banyak, terutama dalam sholat malam itu ya, relaksasi itu. Ya sebenarnya itu ya, itu sangat-sangat bisa kita. Hanya memang saya agak tidak ingin mengatakan harus jangan sampai kita menyalahgunakan sholat itu untuk relaksasi. Saya ingin mengatakan bahwa dalam ritual itu dengan sendirinya ada efek relaksasi yang sangat maksimum jika kita melakukannya dengan sangat baik, walaupun tidak harus meniatkan untuk merelaksasi. Ya. Karena ketika kita melakukan ibadah dengan sangat baik, maka sebetulnya ada berapa. Pertama meditasinya, aspek-aspek pemusatan pikirannya, ya, konsentrasinya, lalu kemudian tadi kan ada gerak ritmik ya, gerakan-gerakan yang ada dalam ibadah seperti sholat itu juga sudah memberi efek ada efek perenggangan, ada efek penegangan otot-otot tertentu ya dalam konteks itu, lalu kemudian pemusatan pikiran itu sudah pasti dengan sendirinya ada. Karena esensi relaksasi sebetulnya itu adalah pikiran kita yang bercabang-cabang ini bisa dipusatkan pada satu titik sehingga tidak kemana-mana ya, sehingga respon kita hanya terpusat pada satu titik. Lalu kemudian memang tambahan yang bisa kita buat itu tadi pernapasan. Ya. Jadi saya biasanya teknik pernapasan yang nanti akan kita praktekkan besok ya, itu kan menarik napas, mengeluarkan. Saya merasa jauh lebih baik ketika itu diikuti dengan syahadat. Menghirup udara, membaca la ilaha illallah secara pelan, lalu masuk, lalu mengeluarkan dengan Muhammad Rasulullah, itu sangat efeknya menjadi lebih baik, yang saya rasakan. Jadi kalau agak cemas, kadang-kadang kan kita mengkhawatirkan sesuatu kondisi tertentu pada diri kita atau tidak bisa tidur, itu saja saya pakai, itu menjadi lebih nyaman. Atau menghadapi situasi-situasi baru yang sepertinya kita ada orang tertentu yang baru yang akan kita hadapi, ya pakai itu saja. Sederhana sekali dan efeknya sangat luar biasa ya. Jadi membuat kita jadi tenang, teduh, sehingga kadang-kadang kenapa Bapak begitu tenang ya, memang menenangkan diri dengan proses relaksasi ya, menghadapi macam-macam. Kadang-kadang tiba-tiba diminta melakukan sesuatu yang tidak terduga, ya itu pakai itu respon-respon relaksasi seperti itu. Jadi saya kira dalam agama Islam, walaupun mungkin bukan secara umum namanya, tapi saya melihat dalam apa yang saya pelajari dan kemudian mengkombinasi pemahaman saya dalam konteks psikologi dan psikoterapi, memang sangat banyak sebetulnya dalam ritual keagamaan kita dalam Islam memiliki efek terapeutik. Ya. Saya tidak ingin mengatakan itu yang digunakan ya, tapi ada efek terapeutik. Ya, puasa punya efek terapeutik tertentu dalam menghilangkan mendetoksinasi diri kita ya dari racun-racun sekaligus juga jiwa kita. Kemudian ketika kita melakukan misalnya habis sholat kan kita membaca 30 kali, sebetulnya kan itu sama dengan hanya memang kadang-kadang kita tidak melakukannya dengan benar ya. Sehingga kita melakukan subhanallah subhanallah tapi tidak diikuti dengan penghayatan dan pengulangan yang terjadi, sehingga menjadi teknis saja. Tapi kalau digunakan dengan baik, maka sebenarnya kita sudah melakukan relaksasi dengan sendirinya ya. Karena inti relaksasi itu adalah bagaimana membuat jiwa kita menyatu pada satu titik
Lalu semua tubuh kita, gerakan-gerakan napas kita, jiwa kita, konsentrasi kita pada titik itu substansinya saya kira ya. Kalau kita ini mengaitkan dengan agama, ya. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Pak. Ini masih ada pertanyaan susulan Pak di kolom Ya. chat ini. Boleh saya boleh saya bacakan Pak? Ya, silakan. Yang Ya. mana itu? Ini terkait dengan relaksasi jarak jauh mungkin ini Pak. Oh ya, ya. Ya, ini dari Ibu Nitasari. Ya, di sekolah saya punya satu orang siswa binaan yang berkebutuhan khusus. Saat marah, dia biasanya suka membenturkan kepala pada benda keras. Dalam kasus seperti ini, bisakah kita mengajak dia untuk melakukan relaksasi? Mungkin bisa dijawab Pak yang ABK ini. Pertama, kalau ABK ya, jadi kita harus pahami dulu apa pemicu ya. Apa pemicu dari karakter, karena kadang-kadang juga ada bagian-bagian tertentu dalam tubuh tidak memungkinkan relaksasi ya. Sebetulnya anak-anak seperti itu perlu ditenangkan ya. Perlu ditenangkan dulu oleh orang sekitarnya. Ya, cara menenangkannya tentu kita harus bekerja sama dengan orang tuanya. Karena kesulitannya itu adalah kalau dari jarak jauh dan ABK, bagaimana dia ingin terlibat berkomunikasi langsung dengan kita. Kalau dia bersedia melakukan komunikasi langsung, maka kita bisa mengarahkan dia melakukan tindakan tertentu yang seperti kita minta. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, tentu kita bekerja sama dengan orang terdekatnya untuk meminta dia melakukan sesuatu. Jadi anak-anak seperti itu pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah mengarahkan, mensublimasi objeknya. Jadi objek agresivitasnya itu dari sesuatu yang merusak kepada yang lain tidak merusak. Lalu pelan-pelan mengalihkan perhatian kepada titik tertentu, kepada permainan. Ya, itu sangat tergantung sebetulnya dengan jenis ketunaan yang dimiliki setiap ABK. Boleh tidaknya ya. Jadi kalau dimungkinkan ada komunikasi dengan kita, ya, dan perintah-perintah kita bisa disampaikan secara ini, lakukan ini, maka itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, karena memang ada ABK yang tidak bisa kita lakukan. Sama saja kepada siswa kita bisa dengan jarak jauh, dengan catatan itu tadi, kita harus membawa siswa kita ke diri kita dulu ya, bahwa dia mau, dia serius. Ya tentu seperti biasa bimbingan konseling kita memulai dengan rapor yang baik ya. Menjelaskan apa sih pentingnya, apa gunanya, dan harus diawali dengan mempribadikan masalah dulu. Jadi konseling itu harus sadar bahwa dia sedang ada dalam masalah. Yang terbaik memang ketika dia yang mengungkapkan, saya ini sedang begini, itu artinya kan dia sudah menyadari ada penyakit pada dirinya. Nah, kalau sudah ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang mau diubah pada dirinya, baru kita masuk kepada tawaran-tawaran bahwa kita bisa menggunakan selesai ini. Nah, kalau kita sudah sepakat, nah, buatlah komitmen apa yang harus dilakukan. Nah, ini bisa nanti kirim videonya untuk jadi panduan atau bisa dipandu langsung dari jarak jauh. Ya hanya memang kalau memandu dari jarak jauh, mungkin ada kaitannya dengan jaringan, ada pulsa ya. Nah, tapi kalau yang seperti pernapasan itu gampang saja, cuma pengulangannya ya. Makanya ada beberapa video yang saya download itu yang menurut saya ini bisa dipakai guru BK yang bisa diminta dipraktekkan ke masing-masing siswa di rumahnya masing-masing. Sisa kita pandu dari awal ya. Jadi awalnya itu kita beri petunjuk-petunjuk umum saja, lalu kita praktekkan sedikit, lalu kemudian diminta mereka melakukannya secara, karena memang relaksasi tidak bisa sekali. Jadi efek terbaiknya adalah ketika kita mengulang. Bahkan sebetulnya kalau kita baca referensi seperti relaksasi pernapasan, ada baiknya tiap hari dan rutin ya, supaya dia menjadi pola respon ya. Jadi setiap akan tidur dilakukan relaksasi sederhana ya, dan tidak terlalu lama, 5 menit, kadang-kadang juga dalam hitungan beberapa menit saja. Mau ujian ya, karena tidak perlu 5 menit, 1 menit saja kita relaksasi pernapasan, itu sudah sangat membantu kita untuk mengikuti situasi yang sangat menegangkan.
Tapi itu untuk orang normal. Cuma kalau ABK tadi tergantung kondisinya ya. Jadi seperti apa kasusnya. Intinya adalah kalau masih bisa berkomunikasi, masih mau mendengarkan, dan masih mau mengikuti perintah, maka boleh. Bisa. Tapi kalau tidak, maka harus kerjasama dengan orang sekitarnya. Untuk bisa mengatasi gejolak-gejolak dirinya. Biasanya sih yang diperlukan itu adalah sublimasi objek. Ya, saya kira itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita akhiri ini terkait dari Pak Karman ini. Bagaimana secara singkat mengolah diri kembali dalam stres karena faktor situasional? Maksudnya mengelola stres ya? Ya, Kalau saya sebetulnya intinya itu pengaturan pernapasan ya. Kan sebetulnya yang ketika kita mengalami stres itu yang pertama diserang itu kan napasnya. Jantung kita berdegup-degup karena dari sana lah itu yang memicu darah kemana-mana ya. Karena itu cara pertama itu adalah menenangkan diri ya. Jadi kalau saya biasa menghadapi situasi tidak merespon dulu. Tinggi selalu tarik napas. Ya, kalau bisa dihitung 1, 2, 3, 4 lepaskan. Ya, lalu tarik lagi lepaskan. Ya sampai 5 kali itu biasanya kita bisa tenang ya. Jadi sederhananya begitu ya. Nanti kita besok akan lihat lagi lebih spesifik tentang itu. Tapi yang saya lakukan dan menurut saya cukup membantu saya adalah terutama itu ya, pernapasan. Nah, kalau relaksasi otot itu kalau memang simptomnya sudah agak lebih berat, misalnya kita sudah tidak bisa tidur, nah kita perlu relaksasi yang lebih dalam lagi, bisa dengan otot, bisa dengan relaksasi yoga, itu kalau memang sudah itu. Tapi kalau yang biasa-biasa, setiap hari dalam situasi situasional, setiap saat begitu kita muncul rasa panik, rasa apa, ya tenang saja. Ya, pusatkan perhatian, lalu kemudian lakukan relaksasi. Sedang kalau itu tidak cukup, diulangi lagi. Itu biasanya sih yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti itu ya. Jadi, ya, tapi memang kita tidak perlu menghilangkan sama sekali stres. Stres itu kita butuhkan ya untuk menjadi sumber motivasi. Karena kalau ada tantangan lalu kemudian kita cuek saja, itu tidak membuat kita melakukan apa-apa. Justru stres itu dibutuhkan untuk memicu kita bekerja. Ya, jadi makin siap kita menghadapi banyak stresor itu makin baik, makin mampu kita mengelola banyak. Itulah orang yang sukses itu adalah yang tidak menghindari stres, mengelolanya. Ya. Jadi stres itu diperlukan sebagai kesempatan kita untuk mengelola diri menghadapi situasi. Sehingga misalnya kalau kita sudah terbiasa menghadapi banyak pekerjaan sekaligus, nah kemampuan kita mengelola ini sehingga kita bisa stabil menghadapi pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C di waktu yang relatif sama dan bisa diselesaikan. Karena biar satu pekerjaan saja, 2 pekerjaan, tapi kita panik menghadapinya, kita juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita mampu mengelola diri kita, merespon, ya pikiran kita, kemudian jantung kita melalui pernapasan yang baik, itu sebetulnya bisa ya. Kan sebetulnya kita hindari itu adalah efeknya. Efek yang menyebabkan kita capek, lelah. Tentu capek juga dibutuhkan tubuh sebagai tanda bahwa perlu istirahat ya. Jadi jangan juga mengikuti segala sesuatunya. Lalu kemudian tanda-tanda tubuh yang sudah kecapekan itu kita biarkan, itulah yang biasa parah ya. Jadi sangat dibutuhkan, tapi itulah tadi rentang-rentang kemampuan kita menghadapi situasi-situasi menekan. Itu yang sangat membantu, sangat menentukan kesuksesan kita ya. Orang yang sejak awal itu terbiasa menghadapi tekanan-tekanan lalu berhasil mengelolanya, itu memiliki kekuatan memadai menghadapi sumber-sumber stres berikutnya. Ya, seperti itu sebetulnya ya, inti dari orang yang sukses itu kan pembedanya adalah dia bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sama, sementara kita yang gagal ini hanya bisa melakukan 1-2 pekerjaan di waktu yang sama. Jadi yang beda itu adalah di waktu yang sama berapa banyak yang bisa kita lakukan. Ya, berapa berkualitas bisa ketika pada waktu yang sama. Itulah pembedanya saja. Dan ini ada kaitannya dengan cara kita merespon tugas-tugas itu. Salah satu caranya memang adalah merelaksasi diri.
menghadapi tekanan-tekanan yang berlebihan ya dari tugas-tugas itu. Ya, saya kira itu kata kuncinya saja ya. Tapi yang sederhana itu pernapasan. Itu yang paling sederhana. Kalau bisa dengan kognisi juga itu lebih baik lagi. Ada konsentrasi. Lalu kadang-kadang kita butuh istirahat saja. Ya, biasanya orang-orang sukses itu betul-betul menikmati tidurnya 5 menit. Ya. Kenapa itu relaksasi paling baik. Ya. Untuk menikmati 5 menit ini memang perlu ada relaksasi sedikit supaya dalam tidurnya. Tapi tidak selalu berhasil. Ya. Kalau sumber kekacauannya sebegitu tinggi, kadang-kadang diperlukan itu relaksasi otot. Yoga dan seterusnya, atau berenang di pinggir laut, itu juga satu model relaksasi sederhana yang bisa dibuat. Oke Pak, gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan saya kira masih banyak teman-teman yang mau bertanya dan mendalami tentang relaksasi karena waktu kita dibatasi. Besok kita akan masuk di kelas masing-masing untuk memperjelas semua teknik konseling, baik itu relaksasi, self regulation maupun teknik konseling ringkas bersolusi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, pertama Bapak Dr. Abdullah Pandan, yang kedua Bapak Karyadi, yang ketiga Ibu Ana Susanti, yang telah menjadi narasumber pada kesempatan ini. Mohon maaf Pak apabila tadi ada kesalahan teknis. Bapak Ibu peserta yang telah menjadi bagian dari kegiatan kita ini, terima kasih kami ucapkan. Setelah kegiatan ini akan kami buat grup kelas masing-masing via WA untuk informasi lengkapnya tentang jadwal kegiatan mulai besok sampai terakhir akan kami share di WA masing-masing. Terus kode Google Classroom akan dibagi di kelas masing-masing supaya lebih terorganisir. Absen hari ini untuk teman-teman peserta bisa langsung isi. Kami sudah share tadi di kolom chat. Silakan klik linknya itu ada link absen untuk panitia. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah selesai, marilah kita bersama-sama menutup pembukaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uga, apa kabar? Ya, bisa diaktifkan sekarang mikrofonnya. Saya kasih waktu 5 menit ya, Bapak Ibu. Ya, untuk sesi saya. Terima kasih. Udah gabung kayaknya. Assalamualaikum. Iya, tidak Terima ada. kasih. Makasih banyak. Halo. Mbak Din. Dan Sulawesi. Nah, terima kasih banyak. Sudah. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Din. wabarakatuh. Ya. Pak Surya. Pak Karman, hai. Mana Bang Jai? Ya, Bapak Ibu silahkan aktifkan semua videonya. Kita mau foto bersama ya. Dokumentasi. Ada foto bersama, tapi tidak ada. Sama banget. Halo. Sedang. Pak Karman, hai. Mana Bang Jai? Tidak ikut, sibuk. Mbak Din.
Itu. Besok lagi kita. Itu Mbak Dini. Oh, Ada Mbak Dini di dekat kita itu tuh. Hai Mbak. Itu Bang Karman. Itu Bang Karman. Nggak bisa, nak bunda. Kalau sebentar lagi kalau sedang berpikir nanti. Halo Bang Karman, ini gue. Bapak Ibu, ibu-ibu, sampai kok masih ada teman tak mau gabung, ajak Meki, ditunggu sampai jam 7 malam. iya, iya. Iya. Siap, Kanda, siap. Ya, terima kasih infonya Kanda. Bagaimana kabarnya Palu, Uge? Alhamdulillah baik. Salam banjir dari Sengkang. Salam banjir dari Sengkang. Itu banjir di belakangnya. Yo. Kenapa Ardi? Oh ternyata tahu Ardi ada Salam. gabung. Itu ada Salam Ardi. banjir. Ya, ini dia. Ada banjir di belakangnya. Ya. Dede. Saya tidak ikut. Ini di rumah ini, Ajak di rumah Bang ini. Karman. Bang Mari Jai. kita ikut. Mari kita digabung. Bang Jai. Sengkan. Coba lihat rumah di belakang saya. Oh. Aduh, penuh dengan air. Ya Allah, Sisa dua tangga. Iya, Allah. Ya, kami nikmati aja. Kita bakar-bakar ini. Semoga sehat selalu. Sudah lebih satu bulan nih kondisinya begini. Luap itu danau tempe. Iya, danau tempe. Banyak ikan dong, memancing.